Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat guys, kembali lagi bersama Baycek NMTV. Namun sebelum kita lanjut, jadi dari gua pribadi dan NMTV channel YouTube mengucapkan mohon maaf lahir batin kepada semuanya atas segala salah yang disengaja maupun tidak disengaja. Jadi kita 0-0 lagi ya teman-teman semua. Rehat sekian lama dan kita mulai shoot lagi, alhamdulillah. Nah, di kali ini kita kedatangan tamu yang sangat-sangat spesial. Jadi anggota baru, squad baru dari CSK Racing Team, ada Om Rian. Om Rian, selamat malam dan alhamdulillah terima kasih sudah sampai di NMTV untuk berbagi cerita, berbagi ilmu dan pengalaman juga tentang sebuah sepeda yang ini perdana juga guys datang ke studio NMTV. Jadi Pivot Firebird 29er guys. Jadi ini sepeda sejarahnya sudah banyak dan Om Rian ini seorang atlet yang fokus di apa Om, ada enduro, ada downhill. Nah, kita nanti akan tanya lebih fokus di mana nih beliau. Oke guys, jadi Om Rian ini tinggalnya di mana Om? Rumah di Tasikmalaya. Asal dari Tasik? Kalau asli orang Palembang. Asli dari Palembang, ya. Terus? Tinggal di Tasikmalaya sekarang. Tinggal di Tasikmalaya sekarang. Ya. Tasik itu terkenal dengan bike park Galunggungnya Om ya? Yes. Salam buat sobat guys Galunggung ya, itu trek kalau musim hujan enak banget. Iya. Terus sampai dengan hari ini datang ke sini alhamdulillah. Om, sebagai seorang atlet, sebagai seorang mungkin juga Om kerja atau usaha Om? Kerja Om. Kerja. Terus juga punya keluarga. Ini bagaimana Om? Sebelum kita ngulik masalah sepeda, Om bisa ngebagi waktu itu semua Om? Tetap keluarga nomor satu. Nomor satu keluarga guys. Jangan lupa ya, sehobi apapun kita, seprofesional apapun kita jadi seorang atlet, keluarga adalah nomor satu. Terus? Ya, ketika setelah bekerja, kita fokus ke keluarga dan tetap masih memprioritaskan juga di hari libur bersama keluarga. Oke. Tinggal membagi lagi untuk olahraganya juga. Jadi setiap minggu ya kita harus isi kegiatan olahraga fisik dan juga kalau keluarganya biasa kami di hari Minggu, hari Sabtunya saya fokus di bike park. Oke. Nah gini Om, sebagai seorang atlet yang pernah saya dengerin dari Mas Popo, dari Mas Ditra terakhir tampil di sini, terus Koko M Fadli, ada banyak lah atlet yang sudah kita undang ke sini. Untuk menjadi seorang atlet itu kan butuh persiapan-persiapan, latihan-latihan yang kalau kata Lele tuh ada tuh bilang sehari kita nggak latihan 10% skill kita akan hilang. Nah, cara mengaturnya itu bagaimana Om? Ya, kalau mendekatin race memang kadang-kadang 1 bulan sebelum hari H, saya lebih fokus ke fisik dan juga endurance. Karena sekarang lagi di Ayomi sekarang race-nya enduro. Jadi endurance itu yang perlu saya prioritaskan. Sebelumnya Om lebih fokus kemana? Ke downhill atau ke enduro? Di awal karir downhill Om. Oh jadi IDH? IDH. Guys, ini atlet IDH guys ya. Jadi waduh, kalau di IDH masuk ke apa ini segmennya Om? Kan ada expert, ada master expert. Sekarang udah di master expert Om. Usia berapa Om? Udah 42. Oh, kayak 32 tahun guys ya. Jadi beda olahragawan ya, mukanya masih seger guys. 42 tahun itu ya berarti lawannya Mas Imam Wibowo ya. Iya. Hai Mas Imam. Apa kabar? Lamu kita udah jumpo. Palembang guys, PMP ya. Jadi gini, downhill dengan enduro itu kan segmen latihannya berbeda Om ya. Kalau enduro itu lebih ke fisik, endurance. Kalau downhill itu kan meledak. Iya. Kata Mas Pupu Aryo. Spontan ya. Spontanitas. Jadi porsi latihannya itu berbeda banget. Iya. Nah, 1 bulan Om, kita bicara Om mempersiapkan diri untuk ikut event. Apakah pekerjaan itu bisa ditinggalkan ataukah mungkin kantor memperbolehkan? Ini coba kita tanya. Jadi di satu sisi pada saat mendekatin race 2-3 hari saya harus biasanya mengajukan cuti. Oke. Tapi kalau hari-hari sebelumnya itu tetap kerja Om, normal. Kadang-kadang pulang kerja saya lakukan latihan. Guys, jadi ini bicara tentang kemauan, di situ pasti ada jalan. Saya pernah bicara di waktu saya ngonten e-bike Om. Kenapa e-bike ini recommended? Ini jadi kita sedikit melenceng. Karena e-bike itu buat pekerja waktunya cukup banget. Waktunya lebih cepat karena kan kita dibantu dengan pedal asisnya itu ya. Contoh kita mau ke bike park, kalau kita loading kan waktunya habis. Dengan e-bike kita akan lebih cepat. Jadi kalau kita bangun pagi 5:30 kita masuk berangkat, 5:30 kita harus masuk kerja, itu masih bisa dapat. Intinya latihan.
latihan. Ya. Intinya mau. Jadi jangan berharap punya skill bagus baru-baru jadi atlet kalau kita cuman seminggu sekali, sebulan sekali ya Bos Yom ya. Oke, jadi Om Rian ini memberikan satu motivasi kepada kita. Intinya ada kemauan, di situ pasti ada jalan guys ya. Buktinya beliau sampai dengan hari ini masih eksis jadi seorang atlet. IDH masih vakum ya, Om ya? Masih vakum. Jadi sekarang yang udah mulai geliatnya, walaupun tajuknya latbar, itu di enduro. Iya, betul. Ya, motor cross juga sekarang udah mulai kok event banyak. Racun. Lagi racunin guys. Nah sekarang saya mau tanya nih Om tentang sepeda pivot. Nah, dasar Om Rian memilih dari sekian banyak brand sepeda, kenapa Om pilih pivot sebagai tunggangan keseharian Om, baik untuk latihan maupun untuk balap enduro? Ini sepeda 2019. Ya perdana saya juga ngambil dan masih sepi saat itu untuk menggunakan frame enduro pivot 29 ini. Kalau sebelumnya mungkin yang versi Firebird 27,5, tapi yang ini begitu keluar saya coba dan ternyata luar biasa Om. Apa kelebihannya Om? Comfort ya, terus dia juga kalau untuk yang tricky dia lebih balance, smooth banget. Oke. Dia nggak apa ya liar, tapi dia benar-benar dia seperti kita main turunan galunggung. SS3 itu kalau turunan trap pertama yang curam itu dia smooth banget untuk turun itu. Nah Om, biasa sepeda kalau terkenal smoothnya dia kan nggak dapet liarnya Om. Iya. Bagaimana nih dengan pivot ini sendiri Om? Memang kalau liar tidak sama seperti Orbea, kalau saya pernah pakai juga dia lebih ke smooth, tapi tergantung kita pola latihan kita juga. Untuk main kerasnya masih bisa dia? Dia bisa masih main keras. Jadi masih mau ngikutin, kalau kita mau main liar pun dia masih mau? Masih bisa. Oke. Nah terus Om tinggi berapa sih? 181. Guys, 181. Gini makanya gue duduk aja guys. Jangan diri Om. Nanang udah mulai nguap-nguap ya. Oke, jadi di sini kita lanjut lagi. 181 untuk pivot Om pakai size apa? L guys. Gede banget dan jarang. Ini kalau di Jawa saya kan susah nyarinya. Orang Indonesia kebanyakan S atau M. Oke. Nah, Om, di sini kita bicara frame-nya ini adalah 29-29er ya, dengan tinggi 181 pakai L, enak banget Om ya. Pas banget ya. Terus saya mau coba tanya-tanya tentang ini frame-nya karbon apa alloy Om? Karbon Om. Karbon guys, catat ya. Terus karbon. Saya mau ulik-ulik tentang komponennya Om. Ini bawaannya rear shock-nya sudah seperti ini atau memang ini diganti Om? Bawaannya. Ketika ngambil baru frame, rear shock, fork sama crank. Oh, jadi waktu ngambil baru tuh udah dapat dari sananya rear shock, fork sama crank. Cranknya udah dapat. Ya, termasuk headset. Ya. Nah, nanti kita akan ulik harganya ya Om ya. Tapi sekarang saya mau ulik dulu dari bagian handlebar Om. Ini handlebar pakai race face. Next R. Ya. Karbon. Om. Apa alasannya Om? Saya melihat kalau enduro lebih fun pakai karbon. Oke. Kalau DH? Kalau DH baru saya fokus ke alloy. Guys, jadi ini dicatat ya, atlet yang berbicara. Jadi enduro, karbon masih worth it dipakai. Tapi kalau untuk downhill, alloy aja cukup. Jangan karbon, kayaknya kayak gitu. Terus ini race berapa Om? Race 35. Klaim 35. Terus untuk panjang stepnya berapa ini Om? 50 mm. 50. Nah, terus ini pakai brake setnya apa ini Om? Magura MT7. Wow, Magura MT7 guys. Terus ini pakai gripnya Ergon. Kalian lihat guys. Mainannya kayaknya udah menyeramkan. Terus kita turun, headsetnya bawahnya apa nih Om? Pivot cycle. Jadi memang kalau beli udah dapat sama headsetnya tadi bilang Om ya? Ya. Oke, sekarang turun, Fox bawahnya 36 ya Om ya? 36. Travel berapa Om? 170. Travel 170, enduro banget guys. Terus ini untuk wheelsetnya Om? E13. LG1. Jadi bukan bawaan Om ya? Bukan bawaan. Iya. Terus ini bannya apa nih Om? Ban E13 juga. Oh, saya baru lihat ini Om. Iya, satu set sama wheelset. Oke, ini customnya keren banget guys. Terus ini dalamannya pakai apa Om? Sudah dikasih tubeless. Oke.
Terus pakai itu nggak Kuskor? Belum pakai Kuskor Om. Sedikit ya Om, jadi seorang atlet, terangin kenapa nggak mau pakai Kuskor? Belum familiar saya kalau pakai Kuskor. Oke. Jadi lebih nyaman pakai yang biasa. Iya. Jadi kalau ada masalah buka, tinggal ganti gitu. Iya. Kalau Kuskor emang kalau udah ini balap repot. Oke. Terus ini hub rehabnya pakai Hop Pro. Hop Pro. Oke. Terus apa lagi nih? Sekarang kita mundur ke rear shocknya sudah dapat X2 ya Om ya? Iya. Oke. Nggak mau pakai yang spring Om? Enggak Om. Lebih comfort banget, ini udah cocok. Nyaman. Berdua Settingannya udah dapat banget ya. Nah terus ini kita bicara ke crank sama pedalnya apa ini Om? Mallet Crank Brothers. Oke, ini pakai race face juga Om ya? Race face next. Oke. Ini berapa ini Om? 32? 30 ya Om. 30? Kecil itu. Kecil banget emang saya lihat. Ini sudah pakai chain guard ya Om ya? Iya. Chain guardnya bawaan atau sendiri Om? Sendiri, saya nggak pakai yang word itu banget, tapi JTO aja cukup. JTO cukup ya Om? Iya. Biasa kan orang sampai bawah ya Om ya? Iya. Ini cuma di sini. Ini aman Om? Nggak pernah benturan? Alhamdulillah Om. Sejauh ini? Aman. Nah grup saya pakai SO1. Ini pakai SO1. Alasannya apa Om pakai SO1 Om? Dari awal sepeda DH juga saya pakai SRAM XO One DH. Ini juga XO1, lebih presisi dan lebih kuat katanya. Iya. Harganya dia di tengah, ya. Tapi kualitasnya di atas. Katanya sih gitu. Buat pecinta SRAM nih ada resep ya, pecinta SRAM ya. Oke, si Manu beda lagi. Ada XT katanya, gitu ya. Yeah. Macam-macam sih. Tapi memang kalau untuk atlet kebanyakan saya lihat dia lebih prepare ke situ Om, ke SO1 gitu. Iya. Nah terus untuk ban depannya tadi ukuran berapa Om? Saya lupa Om. 29235. 235. Iya. Untuk belakang? Ini kebetulan baru ganti, cuman akhirnya dapat yang 29240. 240. Jadi 235, ini 240. Tapi ini tipe dual ply. Dual ply itu maksudnya? Dia berbeda dengan kompon yang samping dengan yang depan. Oh. Kalau yang depan single ply. Oke. Ya, produknya E13 Om. Oke, ini baru ini Om, nanti saya tanya harganya juga Om. Ya. Nah, ini untuk sprocketnya sendiri berapa Om? Pakai SRAM XO1 juga. Yang 52. Oke, 12 speed. 1252. Nah, untuk rotornya sendiri pakai yang 18 belakang Om. 18 ya. Dari apa ini Om? Magura. Jadi satu set ya Om ya? Satu set. Yang depan sama? Sama, brake set. 18 juga? 18 juga. Oke. Sekarang seat post Om. Nah, seat postnya ini pakai race face? Droppernya race face turbine Om. Oke, terus untuk saddlenya? Pakai Syncross saja. Syncross, jarang didudukin Om ya? Jarang. Nah, sekarang saya mau tanya harga Om. Ini harga sepeda, kan Om dapatkan frame, terus dapat crank ya, sama dapat fork. Betul. Berapa gitu? Dulu saya ngambil di Racing Wheel 65 juta. Racing Wheel itu di mana? Surabaya. Oh, Surabaya. Iya. 65 juta rupiah, dapat frame karbon, terus dapat fork, terus dapat crank, dapat rear shocknya sudah juga X2. Headset. Worth it sih. Tapi 2019 ya. Kalau sekarang frame aja 65. Ya, oke. Ya kayak gitu lah Om ya. Terus ini untuk handlebar sendiri berapa itu Om? Itu 14. 14. Ya. Stem 11. 11. Terus headset sudah dapat juga ya Om ya tadi ya. Dapat. Nah fork udah dapat juga ya. Jadi kita nggak usah hitung lagi. Nah sekarang untuk bannya sendiri nih Om yang saya belum pernah bike check nih Om. Ya. Ini berapa dus Om? 900.000 Om. Satu biji. Hampir imbang-imbang sama Swalby ya. Sama. Nah sekarang saya mau tanya Om. Kelebihannya ban ini, apakah dia di air tanah yang lembab, becek dia nggak licin, ataukah dia lebih ngacir atau gimana Om? Ya, lebih ngacir pasti terasa nih yang belakang. Tapi kalau depan ngegrip. Ngegrip? Ya. Jadi untuk karakter tanah yang lembek atau becek itu aman? Ya, dia cukup ngelok juga Om. Oke. Jadi boleh kalian coba-coba guys. Nah terus untuk hub rehabnya sendiri Om? Ya, pakai hub. Berapa itu Om? Itu satu set 4,5 Om. 4.500.000. Ya. Untuk wheel setnya Om sendiri Om? Ini kan satu set sama ban nih. Tapi kan harga pasti terpisah. Berapa Terpisah. Kalau rims kemarin 2,5 juta satu set. Satu set? Iya. Depan belakang ya? Ya. Oke. Ini kuat Om ya? Kuat Om.
kuat dan lebar lagi nih Om ya. Ya. Oke. Seat postnya sendiri plus remote ya Om ya. Ya. Ini berapa duit Om harganya Om? Turbin 4,5 juta. Hampir imbang-imbang sama itu Om ya, sama Rockshox Reverb ya. Reverb. Beda-beda 1.500.000 lah gitu ya. Bedanya tapi dia lebih spontan Om. Oh gitu. Ya, kalau teknik dalam main speednya Jadi lebih cepat teman-teman. lebih cepat. Oke, guys. Salah satu alasan yang dipakai sama Om Rian kenapa memilih ini turbin yaitu karena dia lebih fast, Ya. lebih cepat. Terus untuk sadel sendiri Om? Ini Syncros cuma 1 juta. Ya, pakai yang 500.000 juga nggak apa-apa guys. Jarang didudukin ya. Jarang didudukin, kita main enduro tuh ya paling kalau lagi ada LS lah ya. Ada panjang latihan dikit gitu. Terus pedalnya sendiri berapa itu? 2 juta. 2 juta. Gripnya Om? 500.000 ergon. Oke. Terus untuk group setnya Om, ini kan sudah satu set ya Ya. dengan shifternya. Berapa itu Om? Shifter, sprocket, RD 10 juta. 10 juta. Tahun segitu? Ya, 2019. 2019. Sekarang udah 16 jutaan, 17 jutaan. XO1 ya. Ya. Ya, beruntung yang beli 2019. Nah untuk brake setnya sendiri Om, Magura Om, MT7 Om? MT7 waktu itu ngambil masih harganya 6,5 Om. 6,5 juta. Sekarang udah sekitar 7,5-8 juta. Oke. Iya. Banyak naiknya Om. Nggak ada turunnya. Ya. Terus apa lagi nih, sprocket udah. Nah, saya pengen dengerin Om. Karakter hofnya guys. Ya. Ya. Jadi kanan belakang ya. Ya. Kebiasaan sih Om ya. Ya. Tapi saya mau tanya sedikit tips dari Om. Banyak orang yang pakai rem kanan belakang, termasuk saya salah satunya. Saya punya alasan sendiri, saya pengen tahu alasan Om sebagai seorang atlet kenapa mau pakai rem kanan belakang. Dari awal ya Om, punya sepeda itu sudah kanan belakang terbiasa. Padahal kalau motor kan nggak gitu ya. Iya betul, kebalik. Tapi kita sudah terbiasa begitu, ya saya nggak akan merubah. Oke, jadi kebiasaan faktornya. Iya, dan juga power strength-nya jari kanan itu berbeda dengan jari kiri. Guys, ini yang gua tunggu-tunggu deh dari Om Rian. Jadi kayak gini, gue pengen teriak dari tadi sebetulnya. Ada suhu model yang kasih tahu saya juga sama Om. Ya, Jadi, Pak Haji, kenapa pakai kanan? Alasan yang paling mendasar, Pak Haji kidal apa enggak? Enggak. Terus segala sesuatu pakainya tangan kanan, iya. Berarti tangan kanan lebih kuat, iya. Nah, otomatis kekuatan kita lagi pas di turunan itu kan butuh jari satu yang kuat, ya. Kanan itu yang dipakai. Jadi buat kalian yang pakai kiri belakang juga no problem karena kebiasaan. Mungkin tangan kiri kan lebih kuat. Betul nggak, Rian? betul. Nah, ini kita bicara part-part juga sering kita sudah sampaikan kalau untuk part-part. Jadi mungkin sekarang saya kepengen minta tips dari Om Rian. Bagaimana kalau kita seorang penghobi, tapi dengan usia mungkin sudah 25-an, 30-an, tapi kepengen juga ikut event-event balap gitu Om. Yang paling penting pertama kali kita lakukan apa sih Om? Menurut saya ya pasti tadi pola latihan ya. Pola latihan ya? Pola latihan kalau udah males-malesan jarang ya daripada fatal race adalah ya memang kita tuh bertarung ya. Ya jiwanya harus benar-benar fight gitu ya. Nah, kalau nggak didukung dengan skill dan fisik itu akan fatal. Tapi kalau usia-usia 25-30 terus kita pengen ikut-ikut event gitu sebetulnya masih bisa nggak? Ya bagus, masih muda, ya semangatnya kan beda ya Om. Dengan catatan konsisten latihannya. Konsistennya ada latihannya harus ya teruslah. Jadi nggak ada kata terlambat ya. Iya. Guys, gua ngelihat fisik dari Om Rian, ya memang seorang atlet banget. Jadi atletis. Terlihat muda dari usia yang sebenarnya kayak gua. Baby face. Ya, Nanang nggak nerima banget ya. Sekarang dia udah buncit guys. Wajar, nggak pernah goes, konten doang ya. Oke, buat motivasi supaya nanang-nanang yang lain yang perutnya masih muda tapi perutnya agak sedikit mengembung, kalian harus latihan. Kayak nih ya, latihan olahraga nge-gym apa segala macam ya Firly. Oke sobat gue, sampai di sini perjumpaan kita. Sukses bersama CSK Racing Team Om Rian. Awal Juni ini baru gabung dan besok sebentar lagi sudah akan ada event-event balap dan insya Allah Om Rian sudah fight di CSK Racing Team. Sebelumnya ada di Pertabaik.
Cuma Pertabike mungkin sekarang lagi off dulu ya Om ya, karena memang pandemi kegiatan race itu nggak ada, jadi sekian lama Om ya. Nah ini banyak papan tim baru yang sudah mulai eksis, termasuk CSK Racing Team. Kita dukung dan kita doakan Om Rian sukses bersama CSK Racing Team. Thank you, salam sukses buat semua sobat gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.